Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adenur Kolisdas Maisas, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung, Fakultas Psikologi tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit menjelaskan presentasi yang sudah kami buat bersama rekan-rekan saya, yaitu Aditya Mandala Putra dan Agung Wijaya, yang dimana presentasi kami berjudul mengenai visual system, atau bagaimana sih cara kita itu dapat melihat. Sistem visual adalah sistem atau cara mata agar kita dapat melihat, yang dimana setiap makhluk mempunyai tipikal penglihatan yang berbeda bergantung dari bagaimana adaptasi serta kemampuan tiap-tiap makhluk dalam menangkap cahaya, yang dimana gelombang energi elektromagnetik yang masuk ke dalam matanya. Lalu bagaimana sih sistem kerja mata? Yaitu di sini cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, yang dimana besar kecilnya ukuran pupil saat menangkap perubahan cahaya itu ditentukan oleh level dari sensitivitasnya. Ketika pupil mengerut ataupun mengecil, maka bayangan benda yang jatuh pada retina akan jauh lebih tajam. Oleh karena itu, ketika kita melihat atau membaca sesuatu, ketika kita mengerutkan mata kita, itu akan terlihat menjadi lebih jelas. Dan begitupun sebaliknya, ketika pupil kita akan semakin besar, maka cahaya akan semakin masuk, namun tingkat ketajaman itu akan melemah. Lalu di belakang pupil ada lensa mata, yang dimana lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang akan ditangkap oleh retina. Lalu otot-otot siliari akan berfungsi untuk mengontrol lensa mata, yang dimana ketika kita melihat sebuah objek yang dekat, maka otot-otot akan berkontraksi dan lensa akan terbentuk silindris. Lalu retina dan translasi menjadikan sinyal neuron. Retina mempunyai lapisan-lapisan, yaitu dua reseptor, rod dan cone. Reseptor rod dan cone merupakan sel-sel yang dispesialisasikan untuk menerima sinyal-sinyal mekanik, kimia, dan radian yang ada di sekeliling kita. Sel-sel amakrin dan sel horizontal dispesialisasikan untuk komunikasi lateral, yang dimana komunikasi lateral adalah komunikasi yang melewati channel-channel utama sensory input. Susunan terbalik ini menciptakan dua masalah visual, yaitu yang pertama, cahaya datang terdistribusi oleh jaringan retina yang harus melalui sebelum mencapai reseptor, dan masalah yang kedua adalah bundel akson-akson sel ganglion retinal meningkatkan mata harus ada sebuah celah di lapisan reseptor, yang dimana celah itu dinamakan blind spot. Blind spot terletak di depan sel-sel retinal ganglion. Lalu bagaimana sih mengapa beberapa vertebrata itu memiliki satu mata di setiap sisi kepalanya, sedangkan ada juga vertebrata yang memiliki mata dipasang berdampingan di depan wajahnya atau di depan kepala mereka. Vertebrata yang memiliki satu mata di bagian sisi-sisi kepala mereka itu memungkinkan mereka dapat melihat seluruh sekitaran yang ada di hadapan mereka. Mereka dapat melihat 360 derajat, mereka dapat melihat semua yang ada di sekeliling mereka. Namun vertebrata yang memiliki mata di depan kepala mereka itu harus meninggalkan atau kekurangan sebuah cara untuk melihat bagian belakang mereka. Namun untuk melihat di bagian depan, mereka dapat melihatnya menjadi lebih tajam. Lalu apa sih itu perbedaan fotopik dan skotopik? Fotopik itu ialah keadaan yang dimana kita melihat itu dengan cahaya yang cukup jelas, cukup terang. Di sebaliknya, skotopik itu ialah keadaan yang dimana cahaya itu sangat kurang. Gerakan mata. Mata merupakan salah satu organ yang sistem kerjanya paling aktif dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Integrasi temporal adalah sistem kerja mata dalam memindai medan visual secara terus-menerus, dan persepsi visual kita merupakan hasil akumulasi dari informasi-informasi visual termutakhir atau terbaru. Contohnya ialah ketika kita mencoba untuk menghidupkan mata berkali-kali, dan persepsi visual itu kita tidak akan lenyap. Transduksi visual atau konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural.
Transduksi adalah konversi sebuah bentuk energi ke dalam bentuk lain, yang artinya transduksi visual adalah konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural atau reseptor-reseptor visual. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aditya Mandala Putra. Baik, sekarang kita masuk ke materi Retinotopic Organization. Apa itu Retinotopic Organization? Retinotopic sendiri artinya adalah pemetaan sebuah input visual dari retina ke neuron-neuron, khususnya neuron yang mengalirkan berkas-berkas cahaya visual. Kemudian terdapat dua saluran komunikasi paralel, yaitu saluran M dan P. Saluran M atau biasa yang disebut dengan lapisan magnoseluler dan lapisan P yang biasa disebut parvoseluler, disebut juga lapisan P dan M. Jadi untuk saluran atau neuron parvoseluler terutama responsif terhadap detail-detail halus dan terhadap objek yang stasioner atau bergerak lambat, dan reseptor memberikan mayoritas input ke lapisan-lapisan P. Kemudian untuk lapisan M, neuron-neuron magnoseluler terutama responsif terhadap gerakan dan reseptor rod yang memberikan mayoritas input ke lapisan-lapisan M. Kemudian setelah kita membahas tentang saluran M dan P, di materi selanjutnya kita ada materi tentang visual age atau seeing age. Jadi di sini saya sudah membaginya dalam 2 poin. Yang pertama, menurut saya itu dalam pengertian tertentu visual age itu tidak ada. Visual age itu hanya merupakan tempat 2 daerah yang berbeda dari sebuah gambar visual bertemu satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah dalam sistem visual, artian melihat batas ini lebih ditekankan kepada persepsi seseorang dalam melihat tingkatan kecerahan seperti gelap dan terang. Di sini saya memberikan contoh dari visual illusion. Jadi jika kita melihat gambar ini seperti bergerak, dan ini menunjukkan bagaimana cara kita untuk melihat secara visual. Kemudian kita ada juga materi tentang lateral inhibition and contrast enhancement. Jadi di sini saya ada gambar yang saya masukkan ke dalam presentasi saya, di mana itu adalah perubahan warna dari yang warna biru yang saya pakai itu dari warna yang cukup terang, kemudian berubah menjadi sedikit memudar. Jadi dari situ saya sedikit memberi kesimpulan, ada 2 kesimpulan yang saya berikan di sana. Jadi sistem visual itu mendeteksi perubahan, dan kemudian matchband itu adalah garis pembatas antara terang menuju ke arah yang lebih memudar. Itu adalah garis yang dibuat oleh sistem visual untuk meningkatkan kontras dan membuat tepian lebih mudah dilihat. Contohnya adalah ketika ada peningkatan kontras. Kemudian ada materi tentang receptive field of visual neuron. Jadi gerakan mata dihalangi dengan melumpuhkan otot mata, dan gambar pada layar di depan subjek difokuskan dengan tajam pada retina oleh lensa yang dapat disesuaikan. Langkah selanjutnya dalam prosedur ini adalah mengidentifikasi bidang reseptif neuron. Dan bidang reseptif neuron visual adalah area bidang visual yang memungkinkan stimulus visual untuk mempengaruhi penembakan neuron tersebut. Langkah terakhir dalam metode ini adalah mencatat respon neuron terhadap berbagai rangsangan sederhana dalam bidang reseptifnya untuk mengkarakterisasikan jenis rangsangan yang paling mempengaruhi aktivitasnya. Dan kemudian, elektroda maju sedikit dan seluruh proses mengidentifikasi dan mengkarakterisasi sifat medan reseptif diulang untuk neuron lain. Dan kemudian, untuk yang lain, dan seterusnya. Jadi seperti berulang. Kemudian di receptive field di dalam retinatopic
sistem itu atau organization itu terdapat 3 level atau 3 tingkatan. Dan di antara semua 3 tingkatan tersebut memiliki beberapa kesamaan yang sudah saya kumpulkan. Pertama, bidang reseptif pada area profile yang lebih kecil daripada bidang. Kemudian yang kedua adalah memiliki bidang reseptif yang melingkar. Yang ketiga, itu adalah monokular. Dan yang keempat, banyak yang memiliki area rangsang dan area hambat yang dipisahkan oleh batas melingkar. Kemudian di sini saya tampilkan respon dari on of the center cell. Jadi ini adalah respon dari on and off cell. Jadi keduanya ini sama-sama merespon ke arah kontras. Kemudian di sini juga saya masukkan contoh atau respon dari on cell ke kontras itu bagaimana. Jadi di sini gambar ini yang saya masukkan sebagai gambaran untuk menjelaskan bagaimana respon dari on cell. Sekarang kita masuk ke resective field. Bagaimana karakteristik dari resective field tersebut. Jadi dia mempunyai 2 karakteristik, yaitu pertama sederhana, yang kedua itu kompleks. Sederhana adalah bidang resektifnya berbentuk persegi panjang dengan wilayah aktif dan tidak aktif. Sedangkan kompleks berbentuk juga persegi panjang dan bidang reseptif yang lebih besar merespon terbaik terhadap stimulus tertentu di mana saja di bidang reseptifnya. Kemudian ada beberapa perbedaan antara sederhana dan kompleks. Jadi untuk sederhana itu persegi panjang dan kompleks juga persegi panjang. Kemudian kedua ada wilayah aktif dan mati seperti sel-sel di lapisan. Kemudian tiganya orientasi dan sensitif terhadap lokasi. Dan yang keempat untuk sederhana adalah semuanya itu monokular atau bermata satu. Kemudian untuk kompleks yang saya sebutkan pertama tadi sama-sama persegi panjang, kurang lebih seperti itu persamaannya. Kemudian yang kedua bidang penerimaan yang lebih besar. Jadi bidang penerimaan di kompleks ini itu lebih besar. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki wilayah aktif dan non-aktif atau mati ya. Kemudian yang keempat adalah tidak peka terhadap lokasi. Yang kelima itu gerakannya itu peka. Mungkin ke lokasi tidak, tapi terhadap yang lain itu dia lebih peka. Dan kebanyakan itu binokular. Berbeda dengan sederhana yang monokular. Untuk kompleks itu banyak yang binokular. Kita masuk ke Organization of Primary Visual Cortex. Jadi di dalam Organization of Primary Visual Cortex itu saya mendapat beberapa poin, yaitu ada 4 poin yang saya kelompokkan di sini, yaitu pertama sel dengan bidang reseptif yang lebih sederhana mengirimkan informasi ke sel dengan bidang reseptif yang lebih kompleks. Dan yang kedua adalah kolom vertikal fungsional ada sehingga semua sel dalam kolom memiliki bidang reseptif dan dominasi okuler yang sama. Yang ketiga adalah kolom dominan mata. Saat Anda bergerak secara horizontal, dominasi kolom berubah. Dan yang terakhir adalah organisasi retinotopik atau retinotopic organization yang pertama tadi saya bahas itu tetap dipertahankan. Kemudian kita berganti atau masuk ke materi changing concept of visual resective field. Jadi ini adalah perubahan tentang bagaimana visual di dalam resective field. Jadi sebagian besar investigasi respon neuron sistem visual didasarkan pada 2 asumsi implisit. Yang pertama adalah bahwa mekanisme pemrosesan visual dapat diidentifikasikan dengan paling baik oleh studi menggunakan rangsangan buatan yang disederhanakan, dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa sifat medan reseptif dari setiap neuron bersifat statis. Sifat-sifat neuron yang tidak berubah
Kemudian, pengaruh pada aktivitas neuron visual yang disebabkan oleh rangsangan di luar bidang reseptor neuron umumnya disebut sebagai pengaruh konstekstual. Pengaruh konstekstual dapat mengambil banyak bentuk tergantung pada waktu yang tepat, lokasi, dan bentuk rangsangan visual yang sedang diselidiki, dan pada tingkat cahaya sekitar. Kemudian, bidang reseptif neuron visual awalnya diasumsikan sebagai properti neuron yang dihasilkan dari konvergensi terprogram dari sirkuit saraf. Sekarang, bidang reseptor neuron dipandang sebagai properti plastik dari neuron yang terus-menerus diperbaiki berdasarkan perubahan sistem dan korteks. Dan yang selanjutnya adalah melihat warna atau seeing color. Jadi warna itu adalah suatu kualitas pengalaman visual manusia yang paling jelas. Sejauh ini di dalam pelajaran kita, di dalam bab ini juga kita sebagian besar membatasi diskusi kita ini tentang visi menjadi hitam, putih, dan abu-abu. Jadi hitam dialami ketika tidak ada cahaya. Jadi untuk putih itu dihasilkan oleh campuran intens dari berbagai panjang gelombang dan proporsi yang kira-kira sama. Dan untuk persepsi abu-abu, itu dihasilkan oleh campuran yang sama pada intensitas yang lebih rendah. Dan persepsi warna objek tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan ke mata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wijaya, NPM 180-341 dari kelompok 1 yaitu The Visual System. Pemrosesan dan komponen berlawanan. Yang pertama itu teori komponen atau yang disebut teori trikromatik. Dari penglihatan warna yang diusulkan oleh Thomas Young pada tahun 1802 dan disempurnakan oleh Hermann von Helmholtz pada tahun 1852. Teori proses berlawanan dari penglihatan warna diusulkan oleh Edward Herring pada tahun 1878. Selanjutnya yaitu ada 3 kelas visual cortex yang berbeda. Yang pertama yaitu area visual sekunder cortex, yang kedua area visual asosiasi korteks, yang ketiga yaitu korteks prestiat, dan keempat korteks inferotemporal. Kemudian selanjutnya, kerusakan pada visual korteks primer, skomata, dan completion, yaitu adalah kerusakan pada area korteks visual primer menghasilkan skomata dan kebutaan di area yang sesuai bidang visual kontrol di kedua mata. Pasien neurologis dengan kerusakan korteks primer biasanya diberikan tes psikometri. Kemudian ada 2 propoxania dan akinotopsia. Propoxnasia adalah visual dengan kesulitan spesifik dalam mengenali wajah. Kemudian akinetopsia adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melihat kemajuan gerakan halus secara normal. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu untuk mempelajari bab ini adalah bab visual system untuk membantu memahami bahwa visi adalah proses kreatif. Sistem visual Anda tidak mengirimkan gambar visual lengkap ke utuh korteks ini untuk membawa informasi tentang berapa fitur penting di bidang visual, misalnya informasi tentang lokasi, gerakan, kontras kecerahan, dan kontras warna dari bit informasi ini. Ia menciptakan persepsi yang lebih jauh lebih baik daripada gambar retina dalam segala hal, dan lebih baik daripada kenyataan eksternal. Di beberapa poin utama ini lainnya bahwa sistem visual Anda dapat melihat suatu
tanpa Anda sadari. Demonstrasi Check It Out bab ini menawarkan Anda banyak kesempatan untuk mengalami secara langsung aspek-aspek penting visual. Kami harap Anda memeriksa dan mendapat pengalaman Anda membuat Anda lebih sadar akan kemampuan luar biasa sistem visual Anda sendiri. Dan oke, saya rasa cukup atas materi yang saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.